Halo semua, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang konsep dan definisi oceanografi dan sumber daya kelautan. Apakah kalian tahu konsep dari oceanografi? Oceanografi adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari lautan, termasuk segala aspek fisik, kimia, biologis, dan geologisnya. Konsep oceanografi meliputi pemahaman tentang dinamika lautan, sifat-sifat air laut, interaksi antara lautan dengan atmosfer dan daratan, serta pengaruhnya terhadap kehidupan di bumi. Beberapa konsep penting dalam oceanografi meliputi topografi lautan, dinamika lautan, kimia lautan, biologi lautan, geologi lautan, interaksi laut atmosfer, pengelolaan sumber daya laut, pengaruh manusia terhadap lautan. Konsep-konsep dalam oceanografi seringkali saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Ilmu ini penting dalam pemahaman tentang planet kita dan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan global. Konsep-konsep dasar ini juga membentuk landasan bagi penelitian dan pemahaman yang lebih mendalam tentang lautan dan peranan dalam ekologi global, iklim, dan kehidupan manusia. Apa sih penjelasan dari definisi oceanografi? Oceanografi dapat didefinisikan secara sederhana sebagai suatu ilmu yang mempelajari lautan. Ilmu ini semata bukanlah merupakan suatu ilmu yang murni, tetapi merupakan perpaduan dari bermacam-macam ilmu dasar lainnya. Ilmu yang lain termasuk di dalamnya ialah ilmu tanah, ilmu bumi, ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu hayati, dan ilmu iklim. Seperti keilmuan lainnya, oceanografi juga memiliki cabang keilmuan di bawahnya, yaitu oceanografi fisika, oceanografi biologi, oceanografi kimia, dan oceanografi geologi. Oceanografi fisika berfokus pada sifat fisik laut seperti gelombang, arus, pasang surut, dan fenomena laut lainnya. Kemudian oceanografi biologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari biodata laut dan ekosistemnya. Di cabang ilmu ini juga dipelajari distribusi kelimpahan dan diproduksi spesial laut bersama dengan proses yang mengatur penyebaran dan pengembangan spesies. Oceanografi kimia mempelajari sifat unsur-unsur kimia yang ada di laut. Kimia laut yang sangat terkait dengan sirkulasi laut, iklim, tumbuhan dan hewan yang hidup di lautan, serta pertukaran bahan dengan atmosfer, krasiosfer, benua, dan mantel. Lalu terakhir oceanografi geologi. Sesuai dengan namanya, cabang keilmuan ini berkaitan dengan unsur geologi yang berada di laut. Oceanografi geologi mempelajari topografi, struktur, serta proses geologis dasar lautan untuk menemukan bagaimana bumi dan lautan terbentuk. Laut adalah sumber daya yang meliputi ruang lingkup yang luas yang mencakup kehidupan laut atau flora dan fauna, mulai dari organisme mikrobis hingga paus pembunuh dan habitat laut. Mulai dari perairan dalam sampai ke daerah pasang surut di pantai, dataran tinggi, dan daerah muara yang luas. Berbagai orang memanfaatkan dan berinteraksi dengan lingkungan laut, mulai dari pelaut, nelayan, komersial, pemanen kerang, ilmuwan, dan lain-lain, dan digunakan untuk berbagai kegiatan baik rekreasi, penelitian, industri, dan kegiatan lain yang bersifat komersial. Jenis-jenis sumber daya laut. Secara umum, sumber daya kelautan terdiri atas sumber daya laut pulih atau renewable resource, sumber daya tidak dapat pulih atau non-renewable resource, dan jasa lingkungan kelautan atau environmental service. Yang pertama, sumber daya laut dapat pulih terdiri dari berbagai jenis ikan, udang, rumput laut, termasuk kegiatan budidaya pantai dan budidaya laut atau mariculture. Yang kedua adalah sumber daya tidak dapat pulih meliputi mineral, bahan tambang, galian, minyak bumi, dan gas. Yang ketiga, sedangkan yang termasuk jasa-jasa lingkungan kelautan adalah pariwisata dan perhubungan laut. Potensi sumber daya kelautan ini belum banyak digarap secara optimal karena selama ini upaya-upaya kita lebih banyak terkuras untuk mengelola sumber daya laut yang terdiri dari daratan dan hanya sepertiga dari luas negeri ini.